Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang cara cepat memahami bacaan panjang pendek dalam Al-Quran, dan ini khusus dalam Mushaf Indonesia. Yang mana pada sebelum ini kita telah membahas juga cara cepat memahami bacaan panjang pendek itu dalam Mushaf Madinah. Jadi Al-Quran yang kita gunakan itu ada dua bentuk sekarang. Ada yang menggunakan Mushaf Madinah, ada yang menggunakan Mushaf Indonesia. Jadi tentunya kita lihat Quran kita sendiri, apakah Quran kita Mushaf Madinah atau Mushaf Indonesia. Bagi Quran kita yang Mushaf Madinah, silakan cek video sebelumnya, dan bagi kita yang Mushaf Indonesia, silakan cek video ini dan seterusnya. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu tanda panjang atau panjang pendek yang terdapat dalam Mushaf Indonesia. Ini yang pertama, panjang alif. Simbolnya masih sama ya dengan Mushaf Madinah. Ini ada alif sebelumnya baris atas. Ada alif sebelumnya baris atas. Jadi ini dalam Mushaf Madinah, ini contoh sebelumnya pada video sebelumnya. Dalam Mushaf Madinah seperti ini, wa minan nas, ini alif sebelumnya baris atas. Wa ma yash'urun, ini alif sebelumnya baris atas. Ini alifnya. Ini untuk Al-Baqarah 13, ini alif sebelumnya baris atas. Amanas sufaha, ini pun panjang alif. Ini pun sama. Wa ma kanu, ma dengan ka ini panjang alif. Ini alif sebelumnya baris atas. Ada alif sebelumnya baris atas. Sekarang kita lihat contohnya dalam Mushaf Indonesia. Untuk Al-Baqarah ayat 8 ini apakah sama? Ini. Ya, masih sama ya. Untuk panjang alif dalam Mushaf Indonesia itu masih sama dengan Mushaf Madinah. Ini alif sebelumnya baris atas. Ada alif sebelumnya baris atas, sama ya. Oke, wa minan nas, wa minan nas. Ini alif sebelumnya baris atas. Oke, ada alif sebelumnya baris atas. Contoh yang kedua ini Al-Baqarah 9, ini pun masih sama dengan ini. Ada alif sebelumnya baris atas. Wa ma yash'urun. Selanjutnya ini Al-Baqarah 13, ini. Di sini panjang alif, di sini sudah beda ya. Di sini menggunakan alif kecil. Ini kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Jadi untuk A sini dengan A sini nggak sama. Di sini menggunakan panjang alif, di sini menggunakan panjang alif kecil nantinya. Dan ini H ini dengan H ini masih sama, masih sama-sama menggunakan panjang alif. Amanas sufaha. Seterusnya ini surah Al-Baqarah 16, ini. Wa ma kanu, masih sama dengan ini, cuman bentuk K-nya aja nggak sama. Tapi sama-sama ini ada alif sebelumnya baris atas, ada alif sebelumnya baris atas. Wa ma kanu. Jadi secara garis besar panjang alif ini Mushaf Indonesia dengan Mushaf Madinah itu masih sama. Sama-sama ada alif sebelumnya baris atas. Simbolnya pun lebih kurang sama ya. Ada alif sebelumnya baris atas. Sekarang kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ya, ini adalah Mushaf Indonesia. Kita mulai baca hukumnya ayat 12 sampai 16. Kita baca saja hukumnya khusus untuk panjang alif ini. Ala, la panjang alif. La panjang alif. Ini ayat 12.
Wa idza, za panjang alif. Kama, ma panjang alif. Amanan nasu, na panjang alif. Qalu, qa panjang alif. Kama, ma panjang alif. Sufaha, ha panjang alif. Ala, la panjang alif. Sufaha, ha panjang alif. Walakilla, la panjang alif. Ini ayat 13. Kita teruskan ayat 14. Wa idza, za panjang alif. Qalu, qa panjang alif. Amanna, na panjang alif. Wa idza, za panjang alif. Qalu, qa panjang alif. Inna, na panjang alif. Innama, ma panjang alif. Ini ayat 14. Kita teruskan 15. Tughyanihim, ya panjang alif. Ini ayat 15. Kita teruskan ayat 16. Fama, ma panjang alif. Ijaratuhum, ja panjang alif. Wa ma kanu, ma panjang alif. Ka panjang alif. Baiklah, pada kali ini sesi kita masih membahas tentang cara cepat memahami bacaan panjang pendek dalam Al-Quran, khususnya dalam Mushaf Indonesia. Yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang panjang alif. Yang pertama, alif sebelumnya baris atas. Oke, ini Mushaf Madinah, ini Mushaf Indonesia. Simbolnya masih sama ya, ada alif sebelumnya baris atas. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitunya panjang waw mati. Simbolnya seperti ini. Ini panjang waw mati, ada waw mati, ada baris sukun di atasnya, dan sebelumnya baris dhammah. Kalau sebelumnya ini pada Mushaf Madinah, panjang waw mati itu ada waw mati sebelumnya baris depan, dan di sini baris waw itu kosong, nggak ada baris. Oke, kosong saja. Nah, sama dengan ini pun kosong, kosong. Ini untuk Mushaf Madinah. Sedangkan untuk Mushaf Indonesia, waw itu memang betul jelas ada baris sukunnya atau baris matinya. Dan sebelum waw yang berbaris sukun itu ada huruf yang berbaris depan. Kita lihat contohnya. Ini waw yang berbaris sukun, Oke, atau waw mati. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ini dalam Mushaf Indonesia. Oke, dalam Mushaf Indonesia. Kalau Mushaf Madinah seperti ini, waw itu kosong saja, dan sebelumnya sama-sama berbaris depan. Jadi lu ini panjang waw mati. Qulubihim, qulubihim. Seterusnya ini contoh yang sama dengan ini. Ini dalam Mushaf Madinahnya. Mushaf Indonesianya seperti ini. Ada waw yang berbaris sukun atau mati sebelumnya baris depan. Nah, ini bermakna ku ini panjang waw mati. Di sini ada baris sukun atau matinya. Kalau Mushaf Madinah tidak ada ya. Nah, ini kosong saja. Nah, jadi ku ini panjang waw mati. Kita baca may yakul, yakul. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Ini waw matinya atau yang berbaris sukunnya. Oke, ini waw matinya sebelumnya baris depan. Kalau dalam Mushaf Madinah ini waw itu kosong saja, sebelumnya baris depan. Nah, ini dalam Mushaf Madinah, ini dalam Mushaf Indonesia. Jadi lu ini panjang waw mati. Sama, lu ini pun panjang waw mati. Nah, oke, kita baca. Qalu anu'min, qalu anu'min. Oke, lu ini panjang waw mati.
Seterusnya ini ada waw yang berbaris mati sebelumnya baris depan. Ini mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah ini kosong saja. Oke, kosong saja. Tapi sebelumnya juga ada berbaris depan. Jadi nu ini panjang waw mati. Wa ma kanu. Jadi dalam mushaf Indonesia, panjang waw mati itu wawnya berbaris sukun. Ada jelas waw yang berbaris sukun atau mati ya. Ini sebelumnya baris depan. Sekarang kita baca hukumnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 12 sampai 16. Kita baca hukum yang telah kita belajar, yaitunya panjang alif dan waw mati. Sekarang kita baca untuk ayat 12 ini. Ala, la, panjang alif. Mufsiduna, du panjang waw mati. La panjang alif. Yash'urun, ru panjang waw mati. Ini ayat 12. Kita teruskan ayat 13. Wa idza, la panjang alif. Aminu, nu panjang waw mati. Kama, ma panjang alif. An-nasu, na panjang alif. Qalu, qa panjang alif. Lu panjang waw mati. Kama, ma panjang alif. Sufaha, ha panjang alif. Ala, la panjang alif. Sufaha, ha panjang alif. La panjang alif. Ya'lamun, mu panjang waw mati. Ini ayat 13. Wa idza, za panjang alif. Amanu, nu panjang waw mati. Qalu, qa panjang alif. Lu panjang waw mati. Amanna, na panjang alif. Wa idza, za panjang alif. Qalu, qa panjang alif. Lu panjang waw mati. Inna, na panjang alif. Innama, ma panjang alif. Mustahzi'un, u panjang waw mati. Ini ayat 14. Kita teruskan ayat 15. Tughyanihim, ya panjang alif. Ya'mahun, hu panjang waw mati. Ini ayat 15. Kita teruskan ayat 16. Fama, ma panjang alif. Tijaratuhum, ja panjang alif. Wa ma kanu, ma panjang alif. Ka panjang alif. Nu panjang waw mati. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya cara cepat memahami bacaan panjang pendek dalam mushaf Indonesia. Yang mana pada sebelum ini kita telah membahas cara cepat memahami bacaan panjang pendek dalam mushaf Madinah. Jadi kita lihat Al-Quran kita apakah mushaf Madinah atau mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah bermakna lihat video sebelum ini. Kalau mushaf Indonesia berarti sekarang kita tengah membahasnya. Jadi pada video sebelum ini kita telah membahas tentang panjang alif dalam mushaf Indonesia, yang mana panjang alif dalam mushaf Madinah dan mushaf Indonesia itu masih sama simbolnya. Ada alif sebelumnya baris atas. Yang kedua pun kita telah belajar tentang panjang waw mati. Di sini ada sedikit perbedaan. Kalau dalam mushaf Madinah, waw mati itu kosong saja, sebelumnya ada baris depan. Tapi kalau dalam mushaf Indonesia, waw mati itu memang ada baris sukun atau baris mati di atasnya, dan sebelumnya ada baris depan. Itu perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia untuk panjang waw mati ya. Sekarang kita masuk pembahasan kita yang ketiga, yaitunya panjang ya mati. Ada ya mati, di atasnya ada baris sukun atau mati, sebelumnya baris bawah. Kalau dalam mushaf Madinah, panjang ya mati itu yaitu kosong saja. Ya mati kosong saja, tidak ada baris di sini, sebelumnya baris bawah. Ini pun sama, ianya kosong, ianya kosong, ianya kosong.
Jadi kalau dalam mushaf Indonesia, ya mati itu memang ada di atasnya berbaris sukun atau mati. Contohnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini sama-sama ayat 6. Dalam mushaf Indonesia, ya mati itu memang ada baris matinya, ada baris sukunnya, sebelumnya baris bawah. Kalau dalam mushaf Madinah, ya mati itu kosong saja, sebelumnya baris bawah. Nah, disitulah perbedaannya. Untuk mushaf Indonesia, ya mati itu ada baris matinya. Kita baca, innalladzina ladzina. Nah, ini panjang ya mati. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Ini ya matinya ada berbaris sukun, sebelumnya baris bawah dalam mushaf Indonesia. Kalau mushaf Madinah, ya mati itu kosong saja. Nah, ini panjang ya mati karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Adzabun azim. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Di sini pun ada ya mati. Ya mati itu ada baris sukun di atasnya, baris mati, sebelumnya baris bawah. Jadi qi ini panjang ya mati. Wa idza qila lahum Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah 14 ini. Ianya berbaris sukun atau mati, sebelumnya berbaris bawah. Ya yang berbaris sukun atau mati sebelumnya baris bawah itu mushaf Indonesia. Mushaf Madinah ianya kosong saja, sebelumnya ada baris bawah. Jadi tu ini dengan tu ini sama-sama panjang ya mati. Kita baca syayatinihim. Sekarang kita lihat Al-Quran dan kita baca hukum yang telah kita belajar, panjang alif, waw mati, dan ya mati. Masih ayat yang sama, ayat 12 sampai 16 surah Al-Baqarah. Cuman di sini kita akan baca hukum ketiga tadi, panjang alif, waw mati, dan ya mati. Kita gabungkan ketiga-tiganya. Kita baca saja hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, la panjang alif. Mufsiduna, du panjang waw mati. La panjang alif. Yash'urun, ru panjang waw mati. Wa idza, za panjang alif. Qila, qi panjang ya mati. Aminu, nu panjang waw mati. Kama, ma panjang alif. An-nasu, na panjang alif. Qalu, qa panjang alif. Lu panjang waw mati. Kama, ma panjang alif. Sufaha, ha panjang alif. Ala, la panjang alif. Sufaha, ha panjang alif. La panjang alif. Ya'lamun, mu panjang waw mati. Ini ayat 13. Kita teruskan ayat 14. Wa idza, za panjang alif. Ladzina, zi panjang ya mati. Amanu, nu panjang waw mati. Qalu, qa panjang alif. Lu panjang waw mati. Amanna, na panjang alif. Wa idza, za panjang alif. Syayatinihim, ti panjang ya mati. Qalu, qa panjang alif. Lu panjang waw mati. Inna, na panjang alif. Innama, ma panjang alif. Mustahzi'un, u panjang waw mati. Ini ayat 14. Kita teruskan ayat 15. Fi panjang ya mati. Tughyanihim, ya panjang alif. Ya'mahun, hu panjang waw mati. Ini ayat 15. Kita teruskan ayat 16.
Ladzina, dzi panjang ya mati. Fama, ma panjang alif. Tijaratuhum, ja panjang alif. Wa ma panjang alif. Kanu, ka panjang alif. Nu panjang waw mati. Muhtadin, di panjang ya mati. Sekarang kita baca ayat 16 ini. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Jadi panjang alif, waw mati dan ya mati itu kita baca panjangnya 2 harakat supaya jelas panjang pendeknya. Baiklah, pada kali ini kita masih membahas tentang cara cepat memahami bacaan panjang pendek di dalam Quran Mushaf Indonesia. Yang mana pada sebelumnya kita telah belajar tentang panjang alif. Bentuknya sama untuk Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia. Sama-sama ada alif, sebelumnya baris atas. Oke, sama-sama ada alif, sebelumnya baris atas. Yang kedua, kita telah belajar waw mati. Waw mati itu kalau untuk di Mushaf Madinah, waw itu kosong saja, tak ada baris apa-apa. Dan sebelumnya ada baris depan. Sedangkan di Mushaf Indonesia itu ada waw mati. Di atas waw itu ada berbaris sukun atau mati, sebelumnya baris depan. Dan yang ketiga, panjang ya mati. Untuk Mushaf Madinah, ya mati itu kosong saja dan sebelumnya baris bawah. Sedangkan untuk Mushaf Indonesia, ya mati itu memang ada baris sukun atau matinya. Yaitu memang ada baris sukun atau matinya dan sebelumnya baris bawah. Itu untuk sampai nomor 3. Sedangkan sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitunya panjang alif kecil. Untuk panjang alif kecil ini pada Mushaf Madinah seperti ini hari itu. Oke, ada ini dan ada ini. Untuk yang 2 ke bawah ini saya akan jelaskan nanti. Jadi sekarang kita masuk kepada contoh yang pertama. Untuk panjang alif kecil ini bentuknya seperti ini. Ada alif kecil sebelah atas, ada alif kecil sebelah bawah. Oke, ada alif kecil sebelah atas dan ada alif kecil sebelah bawah. Kita lihat contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Dalam Mushaf Madinah ini alif kecilnya diiringi dengan baris atas. Sedangkan di Mushaf Indonesia hanya baris alif kecil saja. Sama-sama alif kecil tapi di sini tidak diiringi dengan baris atas. Nah, itu bedanya ya. Mushaf Indonesia hanya ada alif kecil saja. Pada Mushaf Madinah pun ada alif kecil tapi diiringi dengan baris atas. Tapi ini sama-sama disebut la ini panjang alif kecil. La ini pun pada Mushaf Madinah pun sama panjang alif kecil. Dan panjangnya kita buat untuk bagi yang belajar ini 2 harakat. Kita baca ala qulubihim, ala qulubihim. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 9 ini dan ini. Untuk di Mushaf Madinah, kha ini panjang alif kecil. Oke, diiringi dengan baris atas. Dan pada Mushaf Indonesia, kha itu hanya alif kecil saja. Tidak ada diiringi baris atas. Tapi kha ini tetap dinamakan dengan panjang alif kecil. Dan yang jadi perbedaannya lagi, pada Mushaf Madinah itu, kalau lafaz Allah itu tidak ada menunjukkan bacaan la ini dibaca panjang. Yukhadi'unallah. Kita tidak tahu apakah Allah ini dibaca panjang atau tidak. Tapi nanti akhirnya dinamakan dengan lafaz jalalah. Tapi dalam Mushaf Indonesia, lafaz Allah itu langsung dibagi tanda alif kecil. Oke, ada alif kecilnya. Jadi jelas di sini tanda alif kecil. Kalau kita baca yukhadi'unallah, kalimah Allah dalam Mushaf Indonesia itu ada alif kecilnya, sedangkan dalam Mushaf Madinah tidak ada. Nanti lafaz Allah dalam Mushaf Madinah
itu masuk dalam kategori lafaz jalalah. Okey, jadi Allah ini la-nya dibaca panjang. Itu mushaf Madinah. Okey, nampak perbezaan antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia untuk alif kecil. Lafaz Allah pun menggunakan tanda alif kecil. Sedangkan contoh yang dua di bawah ini, dalam mushaf Madinah itu dinamakan dengan panjang ya kecil. Ini bihi ini panjang ya kecil. Hi panjang ya kecil dalam mushaf Madinah. Sedangkan dalam mushaf Indonesia yang tanda ya kecil ini tidak ada. Okey, dalam mushaf Indonesia kita tidak akan menemukan tanda ya kecil ini. Tidak ada namanya panjang ya kecil. Tapi dalam mushaf Indonesia itu akan ada namanya alif kecil juga, tapi letaknya sebelah bawah. Okey, bihi ini panjang alif kecil dalam mushaf Indonesia. Sedangkan dalam mushaf Madinah bihi ini panjang ya kecil. Di sini ya kecil, di sini alif kecil. Ini sama-sama dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Okey, ini bihi dengan minas samarat. Kalau ini sama-sama panjang alif kecil ya. Cuma pada mushaf Madinah tadi, kalau alif kecil itu diiringi dengan baris atas. Kalau pada mushaf Indonesia tidak ada baris atasnya, hanya alif kecil saja. Tapi yang perlu kita ingat di sini, untuk mushaf Indonesia tidak ada tanda panjang ya kecil. Yang ada hanya alif kecil. Alif kecil sebelah bawah. Ini alif kecil sebelah atas. Jadi untuk mudah ingat, kita bilang saja alif kecil. Ini pun panjang alif kecil. Kalau ada yang bilang alif kecil sebelah atas, alif kecil sebelah bawah, itu terpulang. Jadi kita baca bihi minas samarat. Bihi minas samarat. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Dalam mushaf Indonesia menggunakan alif kecil, tapi dalam mushaf Madinah menggunakan ya kecil. Itu perbedaannya. Jadi nanti dalam mushaf Madinah ada tanda panjang ya kecil, tapi kalau dalam mushaf Indonesia kita tidak akan menemukan panjang ya kecil, tapi menggunakan dengan alif kecil. Ini ya. Yudillu bihi katsira. Yudillu bihi katsira. Sekarang untuk lebih fahamnya, kita akan lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 24. Kita akan baca hukumnya dari semua hukum tajwid yang telah kita belajar, mulai dari panjang alif, waw mati, ya mati, dan alif kecil. Sekarang kita mulai baca hukumnya dari ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, panjang alif kecil. An-nasu, na panjang alif. A'budu, du panjang waw mati. Alladzi, dzi panjang ya mati. Walladzina, dzi panjang ya mati. Tattaqun, ku panjang waw mati. Ini ayat 21. Kita teruskan ayat 22. Alladzi, dzi panjang ya mati. Firasha, ra panjang alif. Wassamaa, ma panjang alif. Binaa, a panjang alif. Yang ini kita abaikan dulu berkenaan dengan tanwin atas ini pada akhir bacaan. As-samai, ma panjang alif. Ma'an, ma panjang alif. Bihi, hi panjang alif kecil. As-samarati, ra panjang alif kecil. Fala, la panjang alif. Taj'alu, lu panjang waw mati. Lillahi, la panjang alif kecil. Andada, da panjang alif. Ta'lamun, mu panjang waw mati. Ini ayat 22. Kita teruskan ayat 23. Fi panjang ya mati. Mimma, ma panjang alif. Nazzalna, na panjang alif. Ala, la panjang alif kecil. Abdina, na panjang alif. Fa'tu, tu panjang waw mati. Kalau berhenti, hi ini kita pendekkan.
Mim mithli. Wad'u, panjang waw mati. Syuhada, da panjang alif. Duni, du panjang waw mati. Allah, panjang alif kecil. Shadiqin, so panjang alif kecil. Qi panjang ya mati. Untuk ayat 23 ini kita baca ayatnya sekali. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli. Hadhamir ini kalau berhenti menjadi pendek ya. Mithli. Mithli. Kita teruskan. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini ayat 23. Kita teruskan ayat 24. Taf'alu, lu panjang waw mati. Taf'alu, lu panjang waw mati. An-nara, na panjang alif. Allati, ti panjang ya mati. Waquduha, ku panjang waw mati. An-nasu, na panjang alif. Hijaratu, ja panjang alif. Lil kafirin, ka panjang alif kecil. Ri panjang ya mati. Sadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat memahami bacaan panjang pendek di dalam Al-Quran Mushaf Indonesia. Oke, dalam Mushaf Indonesia. Jadi kita harus bisa bedakan dulu apakah Al-Quran kita itu Mushaf Indonesia atau Mushaf Madinah. Dan pada kali ini kita telah masuk pada bagian yang kelima, yang mana pada sebelum ini kita telah belajar yang pertama panjang alif. Kalau untuk Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia itu sama ya, sama-sama ada alif sebelumnya baris atas, tidak ada tambahan apapun pada alif ini. Yang kedua panjang waw mati. Untuk Mushaf Madinah itu wawnya itu kosong saja, sebelumnya baris depan. Sedangkan untuk Mushaf Indonesia, waw mati itu memang ada baris sukun atau baris mati di atas waw dan sebelumnya baris depan. Yang ketiga panjang ya mati. Untuk Mushaf Madinah itu ya mati itu kosong saja dan sebelumnya berbaris di bawah. Sedangkan untuk Mushaf Indonesia, ya mati itu memang ada baris sukun atau matinya dan sebelumnya berbaris bawah. Yang keempat pun kita telah belajar tentang panjang alif kecil sebelah atas dan sebelah bawah, atau bisa juga kita sebut dengan panjang alif kecil. Untuk Mushaf Madinah, alif kecil itu ada diiringi dengan baris atas, sedangkan untuk Mushaf Indonesia hanya alif kecil saja, tidak ada diiringi dengan baris atas. Sedangkan untuk Mushaf Madinah itu ada panjang ya kecil namanya. Ya kecil itu seperti ini bentuknya dalam Mushaf Madinah. Sedangkan dalam Mushaf Indonesia tidak ada namanya panjang ya kecil. Cuman panjang ya kecil ini diganti dengan alif kecil sebelah bawah. Nah, letaknya sebelah bawah. Ini alif kecil sebelah atas, atas, atas. Nah, ini alif kecil sebelah bawah. Jadi untuk supaya kita mudah menghafalnya, sebut saja alif kecil. Oke, sekarang kita masuk yang kelima, yaitunya namanya seperti angka 6. Simbolnya seperti ini. Dalam Mushaf Madinah, seperti yang kita bahas pada sesi Mushaf Madinah untuk panjang waw kecil ini, nanti link videonya saya akan letakkan di bawah. Untuk Mushaf Madinah yang seperti angka 6 itu tidak ada, tapi bentuknya seperti ini, waw kecil. Waw kecil, waw kecil. Ini pun waw kecil, waw kecil. Untuk Mushaf Indonesia, waw kecil itu tidak ada, tapi menggunakan seperti angka 6. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Ini. Ma haulahu, hu ini panjang seperti angka 6. Sedangkan dalam Mushaf Madinah menggunakan waw kecil. Nah, oke, nampak perbedaannya. Mushaf Madinah menggunakan waw kecil,
mushaf Indonesia menggunakan seperti angka 6 dan sama-sama dibaca panjang, 2 harakat untuk bagi kita yang baru belajar. Ma haulahu, ma haulahu. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Dalam mushaf Indonesia menggunakan seperti angka 6, dalam mushaf Madinah menggunakan waw kecil. Sama-sama hu ini dibaca panjang. Innahu huwat tawwabur rahim. Oke, dibaca 2 harakat panjangnya. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 68 ini. Ini seperti angka 6-nya dalam mushaf Indonesia, dalam mushaf Madinah ini. Masih ayat yang sama-sama ayat 68 surah Al-Baqarah. Dan hu ini dengan hu ini sama-sama dibaca panjang. Qala innahu. Untuk yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Ini dalam mushaf Indonesia seperti angka 6-nya. Hu ini panjang seperti angka 6. Sedangkan dalam mushaf Madinah menggunakan waw kecil. Itu ya bedanya. Untuk mushaf Madinah menggunakan waw kecil, untuk mushaf Indonesia menggunakan seperti angka 6. Jadi hu ini kita baca panjang. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma. Ini hu ini panjang seperti angka 6. Untuk lebih fahamnya kita akan terus lihat ke dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 37 ini kita akan baca hukumnya. Kita akan baca hukumnya, semua hukum yang telah kita belajar, mulai dari yang pertama panjang alif, yang kedua waw mati, yang ketiga ya mati, yang keempat panjang alif kecil, yang kelima panjang seperti angka 6. Sekarang kita baca hukumnya untuk ayat 34 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna, na panjang alif, lil malaikati, la panjang alif kecil, usjudu, du panjang waw mati, li adama, a panjang alif kecil, fasajadu, du panjang waw mati, illa, la panjang alif, iblis, li panjang ya mati, aba, ba panjang alif kecil, wakana, ka panjang alif, kafirin, ka panjang alif kecil, ri panjang ya mati. Kita teruskan ayat 35. Wa qulna, na panjang alif, ya adamu, ya panjang alif kecil, a panjang alif kecil. Wa qula, la panjang alif, minha, ha panjang alif, syi'tuma, ma panjang alif, wala, la panjang alif, taqraba, ba panjang alif, hadhihi, ha panjang alif kecil, fatakuna, ku panjang waw mati, na panjang alif, az-zalimin, za panjang alif kecil, mi panjang ya mati. Ini ayat 35, kita teruskan ayat 36. Asyaitanu, ta panjang alif kecil, anha, ha panjang alif, fa akhrajahuma, ma panjang alif, mimma, ma panjang alif, kana, ka panjang alif, na panjang alif, fihi, fi panjang ya mati, wa qulna bitu, tu panjang waw mati. Adu, ini du ini menjadi panjang waw mati karena waw ini dimatikan. Jadi du ini panjang waw mati. Wa mata'un, ta panjang alif, ilahin, la panjang alif kecil, hi panjang ya mati. Ini ayat 36, kita teruskan ayat 37. Fatalaqqa, qa panjang alif kecil, adamu, a panjang alif kecil,
Min rabbihi, hi panjang alif kecil, kalimatin, ma panjang alif kecil, fataba, ta panjang alif. Alaih ini nanti pembahasan mat ya, itu matlin nanti. Innahu, hu panjang seperti angka 6, at-tawwabu, wa panjang alif, ar-rahim, hi panjang ya mati. Untuk ayat 37 ini kita baca ayatnya sekali. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Baiklah, pada kali ini sesi kita masih cara cepat memahami bacaan panjang pendek dalam Quran Mushaf Indonesia. Jadi saya ulang lagi di sini, kenali Al-Quran kita, apakah Mushaf Indonesia atau Mushaf Madinah. Jadi pada kali ini kita telah sampai pada bagian yang ke-6, yang mana pada sebelum ini, pada bagian yang pertama, kita telah belajar tentang panjang alif. Pada Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia itu sama saja, sama-sama ada alif, sebelumnya baris atas, tidak ada perbedaan. Yang kedua, panjang waw mati. Untuk Mushaf Madinah, waw mati itu kosong saja, tidak ada baris di atasnya, sebelumnya baris depan. Sedangkan untuk Mushaf Indonesia, waw mati itu ada berbaris sukun atau mati, memang ada baris sukun di atasnya, dan sebelumnya baris depan. Yang ketiga, panjang ya mati. Pada Mushaf Madinah, ya mati itu tidak ada baris apa-apa, kosong saja, sebelumnya baris bawah. Sedangkan pada Mushaf Indonesia, ya mati itu memang ada baris sukun atau matinya. Nah, seperti ini ya, sebelumnya baris bawah. Dan yang keempat, panjang alif kecil, ada sebelah atas dan sebelah bawah, tapi tetap kita panggil dengan alif kecil. Pada Mushaf Madinah, alif kecil seperti ini dan ada diiringi dengan baris atas. Sedangkan pada Mushaf Indonesia, alif kecil itu hanya alif kecil saja, tidak ada diiringi dengan baris atas. Dan pada Mushaf Madinah ada namanya panjang ya kecil seperti ini. Tapi pada Mushaf Indonesia itu tidak ada panjang ya kecil, tapi menggunakan dengan alif kecil sebelah bawah. Yang kelima, seperti angka 6, pada Mushaf Madinah itu menggunakan waw kecil, pada Mushaf Indonesia menggunakan seperti angka 6. Dan sekarang kita masuk yang bagian ke-6, yaitu tanda mat. Bentuknya seperti ini. Pada Mushaf Madinah, tanda mat itu seperti ini. Ini namanya tanda mat, ini tanda mat, ini tanda mat, ini, dan ini tanda mat. Dan sekarang kita lihat bentuk tanda mat dalam Mushaf Indonesia. Ini pada surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Dan tanda mat pada Mushaf Indonesia itu sama dengan Mushaf Madinah. Oke, sama-sama tanda mat bentuknya seperti ini, cuma bentuknya agak lain sedikit. Bentuknya aja kurang sama. Kalau pada Mushaf Indonesia seperti ini bentuknya. Ini ada kepala di sini dan ada dibengkokkan gini. Sedangkan pada Mushaf Madinah langsung seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini, kepala agak ke depan. Kepala ini agak ke depan dan baru bengkok seperti ini. Kalau di sini kepalanya agak ke bawah. Itu bedanya ya. Dan panjangnya ini 4 sehingga 6 harakat. 4 sehingga 6 harakat. Kita baca sawaun alaihim. Jadi wa ini panjang sebab tanda mat dan alif. Oke. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Ini tanda matnya. Oke, sama dengan tadi ya. Ini tanda mat, sama juga pada Mushaf Madinah. Nih. Sama dengan Mushaf Madinah, ini tanda matnya. Kalau Mushaf Indonesia ini tanda matnya. Jadi fi ini dibaca panjang sebab tanda mat dan ya mati. Dibaca 4 sehingga 6 harakat. Fi adhanihim. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini.
tandamat. Okey, ini tandamatnya, dan pada Mushaf Madinah sama, ini tandamatnya. Jadi ini panjang sebab tandamat dan alif kecil. Kalau di sini panjang sebab tandamat dan ya kecil. Berkenaan dengan ya kecil dan alif kecil kita sudah bahas ya. Jadi ini kita baca 4 sehingga 6 harakat. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah 31, ini dan ini. Jadi ma ini panjang sebab tandamat dan alif, ha tandamat dan alif kecil, la tandamat dan alif. Kita baca bi asma'iha ula. Sekarang kita beralih kepada Al-Quran dan kita akan baca hukum semua yang telah kita belajar. Dan hukum yang kita baca itu mulai dari pertama panjang alif, yang kedua waw mati, yang ketiga ya mati, yang keempat alif kecil, yang kelima seperti angka 6, dan yang keenam tadi tandamat. Dan ini surah Al-Baqarah ayat 54 sampai 57. Kita akan baca hukumnya. Dan sekarang kita baca saja. Kita mulai dari ayat 54. Qala, qa panjang alif, Musa, mu panjang waw mati, sa panjang alif kecil, liqaumihi, hi panjang alif kecil, ya qaumi, ya panjang alif kecil, bittikhadhikum, kha panjang alif, fatubu, tu panjang waw mati, bu tandamat dan panjang waw mati, ila, la panjang alif kecil, bari'ikum, ba panjang alif, faqtulu, lu tandamat dan panjang waw mati, dzalikum, dza panjang alif kecil, inda bari'ikum, ba panjang alif, fataba, ta panjang alif, innahu, hu panjang seperti angka 6, at-tawwabu, wa panjang alif, ar-rahim, hi panjang ya mati. Ini ayat 54. Kita teruskan ayat 55. Ya Musa, ya panjang alif kecil, mu panjang waw mati, sa panjang alif kecil, hatta, ta panjang alif kecil, Allah panjang alif kecil, atau dalam Mushaf Madinah lafaz jalalah, sa'iqatu, so panjang alif kecil, tanzurun, ru panjang waw mati. Ini ayat 55. Kita teruskan ayat 56. Ba'athnakum, na panjang alif kecil, tashkurun, ru panjang waw mati. Ini ayat 56. Kita teruskan ayat 57. Wa zallalna, na panjang alif, ghamama, ma panjang alif, wa anzalna, na panjang alif, as-salwa, wa panjang alif kecil, kulu, lu panjang waw mati, thayyibati, ba panjang alif kecil, ma panjang alif, razaqnakum, na panjang alif kecil, wa ma panjang alif, zalamuna, mu panjang waw mati, na panjang alif, walakin, la panjang alif kecil, kanu, ka panjang alif, nu tandamat dan panjang waw mati, yazlimun, mu panjang waw mati. Shadaqallahul azim. Itulah tadi penjelasan tentang bagian ke-6, cara cepat memahami panjang pendek dalam Mushaf Indonesia, dan juga tadi kita telah membaca hukumnya. Itu saja, semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengikutinya. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.